sebenarnya dating apps tuh berperan penting nggak sih? Menurut aku makin viral malah. Kalau istilahnya di bank itu pull of pipeline dari calon-calon pasangan kita. Kita tuh rata-rata Gen Z punya yang instan. At least ada 3 temen aku yang menikah karena ketemu dari dating app. Bahwa kita mau ngomongin perjodohan hubungan, bukan Indomie. Iya. Jadi you need some kind of process buat mendapatkan hasil yang bagus. Jodoh itu harus diusahakan. Oke. Salah satu bentuk Iya. ikhtiarnya di era zaman sekarang adalah melalui dating app itu. Tapi ketika lo emang nyari seseorang yang memang mau membangun keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, ya itu kan berarti kan lo butuh waktu proses mengenal lagi kan. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Masasi Podcast. Hari ini masih bersama aku Dinda, Pak Umar dan juga Halo. Mas Fad. Halo. Kita juga masih ada bintang tamu sahabat aku yaitu Fiona. Hai semuanya. Fiona juga masih ada di Pak sini. Umar, Mas Fadin. Thank you ya masih di sini Vi. Thank you juga ya udah undang aku. Hari ini akan ada pertanyaan random lagi, pastinya hal-hal menarik dan relate ke generasi Z yang nonton gitu. Nah, hari ini menarik banget guys, karena kayaknya kalian agak gak tahu sih sama yang aku akan omongin. Tanya dulu, jangan langsung Nggak ngejudge relate ya. kita. Kalau dia mungkin iya. Karena ini kekinian banget. Hari ini kita akan bahas tentang Gen Z yang cari pasangan di dating apps. Oke. Sebelum kontra ya, Oke. Langsung kontak. Ini dari Udah muka-mukanya mau udah kelihatan. ngegas banget atau nih kita. pros gitu, aku akan kasih tahu dulu bahwa kalian tahu nggak sih kalau misalnya sekarang gitu usia pemuda atau usia produktif 16 sampai 30 tahun itu tuh banyak di atas 50% yang belum menikah. Oke. Oke, belum menikah dan angka pernikahan di tahun 2023 tuh juga turun. Oke. Di 2023. 23. Semakin Dan bertahan. yakin 2025 tambah turun kayaknya ya. Ya, mungkin tambah turun. Oke. Nah, dengan kondisi ini sebenarnya dating apps tuh berperan penting gak sih atau berdampak penting? Nah, karena kita generasi yang berbeda, aku tuh pengen tanya point of view-nya. Karena mungkin nanti yang nonton bisa mulai kayak mungkin desperate atau apa bisa coba ke dating apps. Tapi gimana nih kalau misalnya dari generasi-generasi kalian, apakah kalian main, apakah enggak? Kasih yang pro Apakah dulu gak sih biar penting kita atau enggak? ngebabatnya Nah, enak gitu. makanya karena kita sama generasinya. Ya, bener. Aku pengen tanya dulu Vi, di angkatan kita tuh masih viral gak sih dating apps? Menurut kamu gimana? Menurut aku makin viral malah sebenarnya dating apps di Gen Z. Oh Zaman sekarang? Sekarang itu Kenapa kamu mau ngomong gitu? karena gini, zaman sekarang itu untuk cari jodoh itu kan ada berbagai cara ya. Iya. Dan kita tuh rata-rata Gen Z punya yang instan, benar Oh. nggak? Oh, iya benar. That's the keyword. Sebenarnya dating app itu merupakan kalau istilahnya di bank itu pull of pipeline dari calon-calon pasangan kita. Jadi Oke. kita bisa pull of pipeline. Jadi di situ tuh banyak pipeline mau dan bisa difilter BTW. Bisa difilter mulai Oke. dari umurnya, mulai dari pekerjaannya, kesukaan hobinya apa. Itu udah langsung ke filter. Jadi kan kalau misalnya kita minta tolong teman atau minta tolong orang tua jodohin kita, itu kan mungkin dia nggak nyambung deh, kok Oke. dia hobinya nggak cocok sama gue. Tapi kalau dating app tuh udah bisa ke filter semua sebenarnya gitu. Oh sebelum kamu ketemu orang, kamu bisa filter dulu kamu mau suka yang mana? agamanya, hobinya, Oh, gitu. umurnya bisa. Oke. Sebenarnya bisa di situ. Jadi di situ sebenarnya bisa Sabar, sangat sabar. customize. Sabar, mohon bersabar, bapak-bapak generasi baby boomer ini. Nah, jadi sebenarnya awal mulanya dari situ. Ditambah sekarang itu kalau aku ngomongin dari point of view cewek-cewek ya teman-temanku, itu juga ada beberapa yang berhasil. At least ada 3 temen aku yang menikah karena ketemu dari dating app. Oh, udah Seriusan, menikah? udah menikah sampai menikah. Jadi sebenarnya dating app yang memang mungkin ada berbagai oknum-oknum yang mungkin tidak baik dalam menggunakan dating app. Tapi kalau misalnya kalau dalam Islam agamaku kan jodoh itu harus diusahakan. Oke. Salah satu bentuk Iya. ikhtiarnya di era zaman sekarang adalah melalui dating app itu. Iya. Tapi teman-teman harus tetap waspada ya. Jangan ada cowok ganteng dikit, oke, langsung transferin ini itu. Jadi jangan. Jadi memang Oke. kita harus ngefilter, harus pintar-pintar kita karena ada banyak kok yang berhasil gitu. Oh, Oke. gimana Pak Ustadz? Nah, Ustadz. Pertama, tadi dia bilang bahwa ini adalah instan. Gitu ya, that's the keyword. What I have in mind gitu ya. Oke. Bahwa kita mau ngomongin perjodohan hubungan, bukan Indomie. Iya. Jadi you need some kind of process buat mendapatkan hasil yang bagus. Itu my view gitu ya. Nggak ada sesuatu yang dapat bagus dengan cara instan. Mau itu investasi kayak apapun itulah namanya gitu ya. Jadi kata-kata tadi instan itu itu langsung enggak. Kedua, tadi kan bilang tuh ada 3
teman yang sampai menikah ya. Iya. Temanku Iya. yang aku kenal ya, Iya. yang lain juga udah banyak. Dia nggak bilang bahwa ada 200 yang bunuh diri gitu. Gue harus bonyok maksudnya. Iya, iya. Terus kadang-kadang ini kan masalah terkait historical data yang kita punya masing-masing Iya, ya. iya. Iya. Ketika lo ngomong dating apps gitu ya, di otak gue tuh ngapain? Fat, serial killer, pembunuh berantai, Netflix nih. pembunuh Banyak kan berantai. nonton film. Kenapa? Karena yang namanya apps itu aplikasi, masa lu kencan aja masih aplikasi sih gitu ya. Oke. Terus kalau dari si industri, gue pikir, ini pasti ranah yang sangat enak nih untuk kejahatan, baik itu kejahatan finansial ataupun yang lainnya gitu. So sebenarnya kalau ditanya dating apps, saya sudah pasti enggak jawabannya, not even Oke. install it gitu loh. Saya bahkan lebih mengutamakan risiko nih. Apa risikonya? Misalkan dari sisi aplikasi ya. Aplikasi itu gue takut banget tahu-tahu install, dihack, duit gue hilang, bank gue jebol dan segala macamnya. Karena itu lagi ramai itu di sekuritas gitu. Tapi kalau nanya tentang perjodohan lagi, saya orang yang merasa kalau mau cari teman atau nyari pasangan itu harus ketemu, you got the vibes, sama frekuensi, diajak ngomong enak, dan itu bukan di online. Itu my view gitu. Oke. Mungkin Adek Fat bisa nambahin. Makasih Pak. Enggak, kalau gue ngelihatnya satu mungkin beda zaman ya. Oke. Mungkin kalau misalnya tadi kita sempat ngobrol juga kalau seandainya pas umur-umur yang lu atau sebelumnya itu teknologi lebih advance, mungkin adaptasinya pun hampir-hampir sama. Tapi kita nggak tahu. Coba balik lagi. Kalau seandainya menggunakan dating apps ini, lu tuh sebenarnya mau ngapain dulu sih kalau gua ngeliatnya perspektifnya ya. Betul, tujuannya. Kalau lu sekedar having fun, ya udah instan itu adalah jawabannya. Iya. Tapi ketika lu emang nyari seseorang yang memang mau membangun keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, ya itu kan berarti kan lu butuh waktu proses mengenal lagi kan. Ya mungkin lu dengan pipeline lu banyak, tapi mungkin nggak semuanya bisa lu hajar juga kan. Tapi mungkin hanya satu pada akhirnya, dan itu kan takes time Iya. processingnya gitu loh. Jadi Oke. kalau gua ngelihatnya ya mungkin emang karena keadaannya sekarang itu udah sosial media banget, orang terbiasa ibaratnya itu apa ya, kalau dulu kan zaman dulu kan kehidupan lu juga siapa juga yang tahu, nggak ada yang tahu. Sekarang lu minum air putih juga lu bikin konten gitu loh, Iya, ibaratnya. iya. Lu motong ayam juga bisa bikin konten, semua bisa dibikinin. Jadi ya mungkin karena keadaannya sekarang seperti itu. Cuma baik lagi kalau lu nyari seseorang yang cocok, ya gue rasa yang instan itu emang agak susah, dan emang tetap harus ada proses juga. Gue ada ngeganjel sedikit nih. Kenapa gue mesti punya dating apps misalnya gitu ya? Karena kenapa lu mesti online? Karena lu offline quote unquote nggak gimana-gimana gitu loh. Tapi jadi kalau gue mau mencari seseorang yang menjadi tambatan hati nih ke depan nih, kita ngomongin panjang nih buat adik-adik gitu ya. Tawan banget umur lupa. Asli. Itu kalau gue bilang sih lu harus yang offline kalau gue nih. Oke. Kenapa? Karena tadi tuh kalau online tuh most likely lu polesan-polesan semua, tipu-tipu. Iya. Gue tuh sangat Probabilitasnya besar lah ya, fake-nya. Oke. itu fake berat menurut gue ya. Dengan lu punya aplikasi lu bisa bagusin mukanya, make upnya, Iya, iya. apanya. Even dia bilang di CV-nya begini. Nobody knows itu benar Iya. apa enggak. What if ternyata tadi balik lagi tuh dia pembunuh berantai gitu. You will never know kan? Iya. Gitu. Nah, sebelum kamu nanggepin Vi, Benar. aku tuh Dia panas kayaknya. iya. Tapi kan kalau misalnya kita pikir lagi, dating app sekarang itu mungkin di era kalian adalah biro jodoh, tapi Oke. di digitalize aja gitu. Pada saat generasi kalian ada dong biro jodoh. Sebenarnya kalau misalnya gua ngelihat dari zaman-zamannya waktu dulu-dulu tuh ya mungkin kayak Friendster lah, Iya. Facebook lah, Facebook sampai sekarang masih ada kan. Balik lagi sih, kalau lu emang berani approach orang duluan, lu kan akan say hi dulu kan, entah Iya. komennya lah, Iya. kasih testimoni lah atau apa Iya. kan. Itu sebenarnya kan cikal bakal si dating apps itu juga sebenarnya kan. Iya. Tapi kalau emang pada dasarnya lu pemalu ya ih cantik tapi gua nggak berani ngapa-ngapain, ya lu juga nggak akan bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Jadi Oke. sebenarnya makanya tadi seperti gue bilang, kalau teknologi lebih advance aja dulu, ya Mungkin. ya Pak Umar Iya. udah Udah, bikin mungkin terus lo dia. udah Gua mau swipe tanya ya. Sampai Swipe. Bentar, sabar teman-teman. Sampai Gue mau pulau tanya nih, ininya. dari 1000 yang pakai dating apps, berapa persen yang pakai foto beneran dia? Bisa jawab apa enggak? Nah, I mean kalau di situ aja Icet lu sih. bilang enggak gue pakai foto orang sih atau gue pakai ini sih dan segala macam being fake, oke.
That's the bad beginning. Oke, silakan Fiona. Gregetan deh. Jadi ini ya teman-teman, dating apps itu bukan oke kita ketemu online chat-chatan online nikah. Enggak dong. Jadi Oke. ada tipsnya Pak. Oke. Dating apps itu artinya sebagai salah satu sarana untuk kita kenal orang baru. Abis itu Oke. kita chat-chatan, abis itu kita ketemuan yuk. Ketemuan kan fake mukanya skip, next lagi. Jadi itu caranya gitu. satu step awal gitu ya? Awal dulu. Berarti udah siap kecewa berarti sebenarnya. Sebenarnya udah siap kecewa, ada ruang hati untuk kecewa. Oh ngomongnya nggak nyambung nih. Next, bahkan ada temen aku dalam satu hari dia bisa dating sama 5 orang. Teman kamu tuh namanya Dinda bukan sih? Hey, namanya Umar. Iya dong. Kebetulan namanya Umar. jadi dia bisa ketemu 5 orang, dia langsung ngefilter. Gua nggak cocok. Next. Jadi dia udah atur jamnya nih. Dia di tempat Oke. yang sama terus. Ini ada orang kayak gitu jam. Pipeline-nya banyak berarti. Iya. Pipeline-nya banyak, ada 5. Oh ini cocok. Nah, Ini sekarang nanti- tau gak, gue pikir yang punya modus tuh ya temennya ini gitu malah yang penjahat ya. Iya, jadi sebenarnya itu sebagai salah satu cara aja. Terus salah satu yang lainnya juga kita bisa ngecek via LinkedIn dulu. Oh LinkedIn-nya gini, tukeran sosmed. Barangkali kalau teman-teman aku yang nikah ternyata dia ada mutual friends. Jadi ketika tuker-tukeran Instagram ada mutual friends. Oh dia ketanya lah Pak Umar, ini orangnya gimana sih? Dia Orangnya lebih baik?" hebat sih. Artinya ada due diligence gitu ya. Ada due diligence, betul. Kalau ngejudge duluan berarti kita KYC juga. KYC juga ada. Kali ini kita kalah sih. Udah Enggak. Sebentar. Tapi ini ngomongin kita kan orang-orang keuangan ya. Ketika tadi tuh gue punya 5 dating apps terus coba satu ketemu. Lu dari si cewek ya, kita dari si cowok kan biasanya kita yang expense ya. Iya. Bayarin di depan ngopi dan kawan-kawan gitu ya. Pertama itu sangat tidak efektif dari sisi keuangan dan waktu. Knowing kita sangat sibuk gitu kan. Ketemu sama Pak Prabowo di Cek Berenang gitu. Jadi kalau lu menghabiskan ketemu 5 orang terus ada expense makan, ngopi dan kawan-kawan terus skip itu secara finansial juga nggak efektif. Dibanding sama tadi itu gue lebih percaya rekomendasi dari teman. Misalkan Fat bilang si itu cakep gitu ya. Itu baik dibanding sama aplikasi. That's me. Iya sih, tapi iya sih kalau misalnya dilihat dari financialnya, keuangannya, kadang-kadang ada aplikasi yang berbayar juga ya Vi ya, Betul. setahu aku. Jadi premium. Iya, untuk bisa kita filter, untuk bisa kita ketemu sama orang yang sesuai sama tipe kita tuh bisa kita bayar, ada subscription gitu ya Vi. Terus Biar kayak- algoritmanya tuh cocok tuh Cocok, harus bayar. Iya, Oh, jadi ada features oke. tertentu yang bisa ke unlock kalau misalnya kalian tuh bayar lebih. Gitu. Jadi mungkin emang perlu anggaran yang cukup dan tepat ya teman-teman. Bentar, tak tanya lagi nih. Gitu. Gue ini punya anak saat ini yang sudah lagi puber. Ya. Dan gue sangat menghindari untuk anak gue itu ketemu sama online-onlinean. Karena itu oke. full of fake lah, Iya. kejahatan finansial lah, segala macam lah. So, tak tanya baik lagi nih. If you have kids gitu ya. Lu melegalkan nggak mereka melakukan itu via online things gitu lah. Dari yang ini dulu deh. Yang udah Ova. punya anak ya. yang Punya anak. Gua sekarang anak gua umur 10 tahun yang paling besar. Ha-ha. Itu pun juga gua nggak ngasih handphone. Nggak assuming your kid Iya, itu maksudnya dari sekarang aja gue aja nggak ngasih handphone meskipun Oke. teman-temannya udah pegang handphone. Iya. gitu. Oke. Jadi untuk hal segala sesuatu yang seperti itu pasti gue akan big no. Big no. Cuma baik lagi gue ngelihatnya gini, anak-anak zaman sekarang itu kan tambah pintar ya. Maksudnya mereka itu udah bener-bener tech banget lah. Oke. Lu mau ngejagain gimana pun juga, lu nggak akan pernah bisa ketika celahnya itu selalu terbuka kan. Jadi Oke. kalau gue sih lebih ke arahnya, gue nggak akan ngelarang, tapi gue akan ngajak ngobrol gitu loh. Maksudnya, emang kalau kamu gini, kamu bisa percaya dari mana? Oke, gitu oke, loh. oke. Karena kalau dilarang, kayaknya anak zaman Iya, sekarang nggak masih- bisa. Kasih Makanya- kesempatan Kayak lu nih zaman yang dulu anak gitu gue. ya. Kasih kesempatan. Kalau aku punya anak nanti di masa depan mungkin dating app-nya udah semakin ini ya, makin Advance ya? advance Oke. lagi ya kan. Udah hologram kali ya Ada muncul. hologram udah muncul nih. Jadi AI. kalau menurut aku tadi balik lagi ke finansial ya. Kita sebagai orang tua perlu juga untuk memberikan masukan-masukan nih. Kalau kamu misalnya mau ikut dating app dan lain-lainnya, kita tuh perlu untuk menyiapkan budget yang jangan keluar dari limit itulah. Itu yang pertama. Kedua, kita harus menerapkan prinsip ke anak-anak kita bahwa jangan langsung terlena sama orang tersebut sampai kamu mau keluar duit yang sedemikian rupa tidak melebihi dari batas limit yang memang sudah bisa dikasih uang jajan Kemampuan sama kamu Sebentar, ya. kita bukan suka banyak cerita ya yang di luar negeri itu ada orang penipuan dan segala macam. Iya. Benar? Iya iya ada Iya, Din? dokumenternya benar Ada kayak di gitu. Netflix. Mungkin itu jadi pembelajaran. Tapi atau mungkin di ini nih. What's the pro sih? Kenapa kita mesti pakai dating apps? We have thousands Kenapa itu populer di reason generasi buat kita? say no gitu loh. Oke, kenapa itu sangat populer banget sekarang? Karena gini Pak,
zaman sekarang nggak ada orang yang benar-benar tulus mau mencarikan Widih. mencarikan Belum pernah temannya, ketemu gue mencarikan ya pengalaman siapa ya, mau mencarikan temennya jodoh yang sesuai. Jadi kan kalau misalnya zaman sekarang, makanya angka itu balik lagi, angka pernikahan sekarang menurun karena high quality jomblo itu bingung mau cari high quality jomblo lainnya di mana. Bener dong Pak. Jadi dengan adanya fitur aplikasi yang bisa kita filter macam-macam, kita bisa mengcustomize. Oh kita maunya orangnya seperti ini. Itu sebagai langkah awal aja. Menjadi wadah ya. Menjadi wadah. Kedepannya kita perlu wise dan perlu pintar-pintar untuk bisa menilai orang ini benar-benar sesuai nggak dari fotonya. Sesimpel foto udah beda berarti dia orangnya nggak jujur. Yang kedua adalah benar nggak dia kerjanya di situ, punya penghasilan nggak dia. Kalau itu cocok ya udah lanjut lagi. Keluarganya seperti apa? Bibit-bibitnya kita lihat. Jangan sekali date langsung kita pacaran, enggak. Jadi kita harus benar-benar pintar untuk memfilter wise itu, ya. wise aja gitu. Jadi sebenarnya salah satu sarana yang bagus kan, Yes, Din, gitu. untuk yang penting kita pintar. Makanya yang terjadi yang kemarin-kemarin di dokumenter itu karena mereka ini udah langsung Terlena. baper. Baru kenal bentar, tolong dong talangin aku dulu transfer. Berarti cowok atau ceweknya itu udah nggak jelas. Baru kenal sudah seperti itu. Nah itu perlu kita untuk edukasi juga ke anak-anak zaman sekarang. Dibutakan oleh fake profile ya, Betul. Vi. Itu yang harus kita Kasih Dinda, Din. KYC. Kasih prosnya Din. Apa Din? Prosnya apa ya? Kayaknya gue harus coba dulu sih dating apps-nya. Tapi sebenarnya itu cukup relate di angkatan kita, generasi Oke. kita. Karena bener apa yang Fiona bilang, itu tuh jadi wadah shortcut gitu loh. Shortcut. Jadi itu sangat helpful ke teman-teman yang emang cukup berani untuk udah deh gue cari jodoh gue, udah deh gue cari. Atau mungkin itu bisa jadi wadah networking, karena ada juga yang nggak mencari pasangan sakinah mawaddah warohmah sambil tepuk sakinah ya. Tapi mereka juga cari teman ngobrol. I see. Mereka juga cari, mungkin mereka kesepian, they need someone to talk to. Mereka bisa, atau mereka mungkin lagi merasa lagi nggak percaya diri sama dirinya sendiri, pengen memvalidasi bahwa gue tuh sebenarnya oke nggak sih, gue tuh bisa diajak ngobrol nggak sih, gue tuh cewek atau cowok yang gimana sih di luar sana. Itu mereka juga bisa dengan ngajakin ngobrol sama orang, and see gimana sih mereka di assume sama orang-orang ini yang mereka baru kenal gitu. Jadi it's Asik. juga bisa jadi ajang untuk cari teman gitu, nggak untuk cari jodoh Betul. aja gitu. Tapi orang yang dapat jodoh dari situ juga ada, dan itu itu realistic gitu loh. Itu tuh nggak sesuatu yang andai-andai dan halu. Ada kok yang emang sukses dari dating apps itu gitu. Jadi prosnya banyak sebenarnya, cuman consnya juga ya, semua kan pasti ada plus minus, ada pro cons, ada risk ya dalam suatu hal gitu. Jadi kita harus pintar-pintar sih menggunakan dating apps ini gitu. I see, oke. Ini gue bilang kuat kata-kata Warren Buffett ya, Iya. bahwa risk comes from not knowing what you are doing. Tak ulang ya. Yeah. Risk comes from not knowing what you are you're doing. doing. In everything nih, termasuk Yes. apalagi di bagian mau mencari istri dan segala macam ya. Kalau sesuatu yang lu buat jangka panjang, hendaklah diawali dengan riset yang mendalam. Itu my view. Iya. Betul. Tapi kalau tadi balik lagi Dina bilang kalau kita buat have fun doang, buat cari teman, Chit chat. chit chat ya boleh lah. Iya. Tapi for something serious, aku akan vote for no. Iya. Oh, Jadi tetap nggak akan mau coba nih abis ini? Atau Gengsi. penasaran dikit-dikit lah? Boleh nggak dicoba dikit-dikit ya? Swipe up. Mau pencitraan kali di sini. Ada nggak Iya, yang di podcast. love aku gitu ya? Tapi pasti ada satu temen lo di tongkrongan yang mungkin menggunakan dating apps. You should find it out sih. Oke, we'll see. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi dari hasil obrolan kita, make sure untuk hati-hati, tetap waspada saat mau menggunakan dating apps atau sedang menggunakan dating apps. Terus kalau bisa true to yourself, be yourself. Kalau emang tujuan kamu adalah something serious, tapi kalau chat-chat ya udah just for fun, it's okay. Jadi stay safe in doing dating apps. Bye. See you on the next video.